Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sukses luar biasa para pelaku UKM, UMKM. Sebenarnya nggak enak ya dibilang pelaku nih, kayak kriminal. Saya lebih senang bilangnya penggerak UKM, UMKM, dan semua entrepreneur, para pengusaha, mau kelasnya kecil, menengah, besar, pokoknya sama aja disebutnya adalah pengusaha. Salam kenal semuanya, dalam salam dan salam laris manis terus. Saya doakan semua yang sedang berjuang dalam dunia berniaga, berbisnis, berdagang, sukses terus, lancar terus, dan terus mampu bertahan dalam ketidakpastian sebuah situasi ekonomi secara global. Coach Dimas di sini akan sharing beberapa hal tentang penjualan, tentang marketing, tentang bisnis, tentu saja dalam rangka mengisi konten di Kadin TV Sukabumi YouTube channel. Namun sekarang akan mencoba membuat dalam bentuk audiobook. Saat ini saya berada di ruang kerja saya di rumah tentu saja. Ini saya malam-malam bikinnya, tapi memang karena rumah saya pinggir jalan, jadi mungkin kalau terdengar suara motor atau mobil yang lewat, saya mohon maaf. Baik, kita akan coba sharing. Jadi begini, saya pribadi telah melewati perjalanan bisnis dengan jatuh bangun, dan pada akhirnya saya memutuskan untuk berbagi ilmu di dunia sales, marketing, branding, dan juga bagaimana membangun sebuah usaha. Saya tahu bahwa pada prinsipnya setiap pengusaha, setiap para pelaku bisnis tentu saja harus terus belajar, dan ini adalah media kita untuk sharing. Nah, saya akan mengangkat sebuah tema, bagaimana sih sebenarnya cara menjual produk yang tidak akan ditolak atau pasti laris manis. Gimana sih caranya gitu kan? Saya akan coba mulai dari sebuah dongeng yang memang menyentuh hati saya, yang pernah didongengkan oleh salah satu tokoh marketing terkenal di Indonesia. Dongengnya seperti ini ceritanya. Sebelum kita masuk ke materi, saya harap dongeng ini atau cerita ini bisa menjadi pengantar untuk Anda mengerti konsep itu. Jadi ceritanya begini, ada bukan seorang, tapi ada 3 orang pensiunan. 3 orang pensiunan ini ceritanya ya sudah pensiun ceritanya. Dan salah satu dari ketiga ini, salah satunya kaya sekali, kaya luar biasa. Sampai kayanya dia punya rumah di gunung, di bukit gitu kan. Dia membeli bukit. Bahkan dia punya danau sendiri gitu kan. Dia punya perahu sendiri gitu kan. Dia ingin menghabiskan masa pensiunnya sampai akhir hayatnya berada di atas gunung gitu ya, untuk menikmati alam yang luar biasa. Dia sudah menikmati perjalanan usaha yang luar biasa sejak muda, dan dia ingin menghabiskan waktu di masa tuanya. Nah, suatu ketika dia rindu dengan kawan-kawannya. Ada 2 orang sahabat pensiunan lagi nih ceritanya. Kemudian tentu saja dia mengundang kedua orang itu. Akhirnya mereka janjian, gimana nih kita ketemuan, reunian begitu kan. Reunian tapi bertiga gitu kan. Nah, akhirnya mereka ceritanya jadi gitu kan, reunian gitu. Reunian, siang kedua pensiunan temennya itu datang ke rumah pensiunan yang paling kaya itu. Akhirnya datang ke bukit begitu ya. Nah, suatu saat hobi mereka adalah mancing dari dulu gitu kan. Nah, akhirnya si pensiunan yang paling kaya ini, yang punya rumah di bukit itu, mengajak, ayo kita mancing-mancing gitu kan. Ayo ya di danau saya sendiri gitu kan. Wah, hebat ini. Yang 2 pensiunan sahabatnya itu juga bilang, wah kamu luar biasa, kaya sekali gitu kan, kamu sukses luar biasa, hebat gitu kan. Kemudian sama kita juga. Terus kata pensiunan yang paling kaya bilang begini, sama kita, perjalanan kita sama kok, cuman ya mungkin saya lebih beruntung aja. Akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat ke danau pribadi yang besar sekali. Akhirnya mereka berangkat mancing. Nah, akhirnya mereka bertiga ini mancing gitu kan. Dari pagi berangkat ke danau, menikmati mancing sampai pada akhirnya jam 12 siang. Nah, ketika jam 12 siang akhirnya mereka merasa, wah ini udah siang nih gitu kan. Nah, tiba-tiba si pemilik danau itu, atau si pensiunan yang paling kaya, yang rumahnya di bukit yang pokoknya paling sukses di antara 2 pensiunan itu, akhirnya
bilang gitu kan ke dua pensiunan, ke temannya itu, aduh sorry ya, saya mau makan dulu nih, saya lapar gitu kan. Akhirnya saya mau, wah maksudnya gimana? Ya kamu tunggu aja di sini di perahu. Jadi mereka ada di tengah danau ceritanya nih. Akhirnya ceritanya si pensiunan yang paling kaya ini langsung bilang, kamu tunggu sini ya, saya mau makan dulu gitu. Loh gimana caranya? Ah udah tunggu dulu. Nah tiba-tiba si pensiunan yang paling kaya ini, yang punya danau, yang punya bukit, yang paling sukses gitu kan, loncat dari perahunya, lalu langsung dia loncat dan berjalan di atas air. Wah tung 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 tung, wah langsung cek 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 gitu kan, lari langsung ke pinggir danau. Wah di atas air, berjalan di atas air beneran gitu kan. Akhirnya yang dua orang pensiunan ini kaget, wah temanku nih udah lama nggak pernah ketemu, gila bisa jalan di atas air kayak gini nih gitu kan. Akhirnya mereka mancing lagi sambil berpikir, kok bisa teman saya jalan di atas air gitu kan. Akhirnya setelah beberapa menit gitu kan, si pensiunan yang punya bukit, yang punya danau, yang paling kaya itu akhirnya balik lagi ke perahunya. Woi teman, aku udah makan nih. Balik lagi ke perahu lagi, jalan di atas air lagi, tung 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 tung. Wah langsung loncat cup sampai di atas perahu. Wah langsung si dua pensiunan itu langsung, wah gila kamu katanya, hebat banget gitu kan. Bisa jalan di atas air gitu kan. Nah tiba-tiba pensiunan yang kedua langsung ngomong gini, weh teman, sekarang saya dong, saya juga lapar, saya juga pengen makan gitu kan. Terus kata teman yang nomor satu yang sudah makan duluan, yang mempunyai bukit, yang punya danau itu langsung bilang, loh kamu juga mau makan, lapar kata. Iya nih saya juga lapar gitu kan. Ya sudah, kamu tahu nggak caranya? Ah sudah, saya tahu kan, kamu udah bilang. Oh gitu, ya udah silakan. Akhirnya si pensiunan yang kedua ini langsung loncat juga di melewati danau itu gitu kan, langsung loncat ke atas air, langsung jalan di atas air, tung 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 sampai cuk 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 sampai ke tepi danau. Akhirnya langsung makan gitu kan. Nah si pensiunan yang ketiga ini makin heran, ini kok pensiunan teman-temanku yang pensiunan ini kok udah lama nggak ketemu, kok gila ya, sakti luar gua, sakti mandraguna gitu kan, bisa berjalan di atas air gitu kan. Akhirnya selesailah si pensiunan yang kedua itu makan gitu kan. Woi udah selesai nih makannya gitu kan. Akhirnya setelah itu balik lagi langsung ke atas air, tung 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 sampai lagi. Wah akhirnya mereka mancing lagi. Tiba-tiba yang ketiganya, loh teman ini nggak adil dong, masa kalian udah pada makan saya belum gitu kan. Terus akhirnya si pensiunan yang ketiga ini minta gitu kan, pengen makan juga gitu. Nah yang pensiunan yang ke satu, yang kedua itu saling menatap gitu kan. Loh kamu juga mau makan? Iya dong. Yang ketiga tuh bilang, iya saya mau makan gitu kan. Loh ya udah, tapi ya udah. Akhirnya yang ketiga ini sok tahu gitu. Udah tenang aja, aku juga bisa jalan di atas air, pokoknya aku udah tahu caranya. Akhirnya yang pensiunan yang satu dan dua itu langsung bilang, loh tapi akhirnya yang ketiga itu langsung dengan nekatnya, tunggu dulu. Akhirnya yang ketiga itu langsung loncat, berjalan di atas air. Akhirnya pas nginjek air langsung jebur. Akhirnya kelebek gitu kan. Wah langsung pensiunan ke satu dan kedua langsung menolong. Wah teman kita kecebur gitu, diangkat. Akhirnya diangkat langsung dan perahunya ke pinggir gitu kan. Wah langsung diberikan napas buatan gitu, maksudnya di perutnya ditekan gitu. Akhirnya keluar sambil pensiunan yang ketiga itu langsung aduh. Nah akhirnya pensiunan yang nomor 1 dan 2 langsung saling menyalahkan. Wah kamu sih gitu, iya kamu sih nggak kasih tahu dulu gitu. Iya kan aku juga udah nahan gitu, dianya main loncat-loncat aja gitu loh. Maksudnya terus yang nomor 3 ini, pensiunan yang nomor 3 ini langsung bilang, loh kalian ini apa sih berantem maksudnya apa sih gitu, beritahu dulu gitu kan. Akhirnya pensiunan yang ketiga itu pensiunan yang pertama dan kedua bilang, kawan maafin kami ya, seharusnya kami kasih tahu dulu di mana letak batunya. Ternyata ada batunya. Jadi pensiunan yang ke-1 dan kedua itu sudah tahu posisi batu memang yang sudah dipasang sebelum ketika pembuatan danau itu. Jadi karena tahu posisi batunya sebelah mana, akhirnya pensiunan yang 1 dan 2 itu bisa melompati atau berjalan di atas air karena nginjek batu. Nah pensiunan yang ketiga
itu tidak tahu di mana letak batunya. Nah, begitupun dengan penjualan, ketika memang setiap ada produk yang kita ciptakan, yang kita mau jual, lalu kita tidak tahu, tidak laku atau belum booming dan lain sebagainya. Nah, diibaratkan kita adalah pensiunan yang ketiga, artinya kita belum tahu di mana letak batunya. Kalau kita bicara tentang batu yang kita bisa lewati supaya kita bisa berjalan di atas air, atau supaya kita bisa menjual produk apapun laris manis gitu kan, booming, habis gitu kan. Masya Allah, itu motor ya, begitulah, mohon maaf, rumah saya ini berada di Jalan Cemerlang, jadi ya begini banyak yang lewat ya. Oke, lanjutkan. Batu penjualan. Jadi kalau kita mau laris, kita mesti tahu batu-batu penjualan. Ada 4 batu penjualan yang harus Anda pijaki untuk Anda bisa berjalan di atas air, untuk Anda bisa menjual produknya. Ini adalah sebuah ilmu prinsip maksudnya. Batu yang pertama adalah trust atau percaya. Kepercayaan dari customer. Untuk membuat produk kita agar dapat dibeli, kita harus dapat dipercaya. Produk kita harus dapat dipercaya, usaha kita harus dapat dipercaya, brand kita harus dapat dipercaya. Kita sebagai ownernya pun harus bisa dipercaya. Semua karyawan-karyawan kita harus bisa dipercaya. Marketing kita yang menjualkannya harus bisa dipercaya. Nah, untuk membuat customer percaya dengan kita, tentu saja caranya banyak sekali, dengan cara membuat packaging yang bagus, kemudian konsep yang menarik, konsep yang benar, tidak ada tidak ada penipuan, tidak ada produknya sesuai dengan apa yang dipromosikan, begitu kan, tidak mengecewakan. Banyak sekali cara-cara untuk membuat customer atau orang yang target penjualan kita percaya. Nah, dengan kita dipercaya, maka kita bisa dengan mudah masuk ke dalam atau loncat ke dalam batu penjualan yang pertama. Salah satunya adalah dalam produk UKM atau UMKM, untuk membangun trust itu kan tentu saja dengan konsep produk yang baik, desain kemasan yang bagus, kemudian sudah PIRT, kemudian ada sertifikasi MUI dan lain sebagainya. Bangunlah batu penjualan yang pertama, yaitu trust. Kemudian batu yang kedua loncat adalah need atau kebutuhan. Pastikan memang customer atau segmen kita membutuhkan produk itu. Artinya jualah produk kita kepada orang yang membutuhkannya. Jadi jangan sampai kita menjual kepada orang yang salah, kepada orang yang tidak butuh. Kita harus menjual produk kepada orang yang membutuhkan. Nah, makanya di sini dibutuhkan sebuah analisis market atau market research supaya kita menemukan customer journey, kemudian posisi customer kita juga di mana, supaya kita menemukan benar-benar siapa sih sebetulnya yang membutuhkan produk kita. Produk apapun pasti laku, pasti laris kalau produk ini dibutuhkan, atau kita tahu siapa yang membutuhkan produk kita. Kemudian batu penjualan yang ketiga adalah solution. Nah, pastikan produk kita adalah solusi bagi customer kita. Jadi ketika para UMKM menciptakan sebuah produk atau menciptakan sebuah karya atau produknya berupa makanan, baik itu makanan ataupun craft ataupun makanan ringan atau makanan berat, pastikan memang makanan ini adalah produk ini memberikan solusi, gitu kan, solusi untuk customer kita. Bagaimana dia bahwa dengan datangnya produk ini, wah ini yang saya cari. Nah itu bagaimana menciptakan bahwa produk karya saya ini adalah solusi bagi Anda. Misalkan ada yang jual keripik. Nah, bagaimana cara menyampaikan bahwa keripik ini solusi bagi Anda? Keripik, loh, kok keripik emang bisa dijadikan solusi? Ya bisa. Nah, misalkan ada ketika orang-orang yang kita menemukan segmen pasar orang yang suka nonton drama Korea gitu kan. Nah, kita jual keripiknya supaya keripik ini bisa menjadi solusi untuk Anda sambil menemani Anda nonton drama Korea. Nah, begitu contohnya gitu kan. Jadi selalu bisa ada cara untuk menciptakan, untuk membuat customer berpikir bahwa ini adalah solusi untuk Anda, dan kita harus berpikir gimana cara memberikan solusi. Dan yang terakhir adalah handling objection atau mengatasi keberatan. Artinya gimana caranya mengatasi penolakan. Jadi ketika ditolak atau enggak ya, nanti ya, ntar sok. Nah, kita harus sudah tahu solusinya. Sebelum kita jualan, kita mesti udah tahu penolakan dari dia ini. Nah, kita harus tahu solusi setelah dia menolak,
kita kasih solusi apa. Contoh, misalkan kita jualan keripik gitu kan, harganya 10.000 gitu kan. Ketika kita menjual kepada orang, ini mau nggak 1.000 gitu kan, 10.000 gitu kan. Lalu kita udah tahu, nah pasti dia nolak nih, nggak mau nih. Kita udah langsung siap-siap, nah nih pasti dia ngomong nolak nih. Lalu customer kita atau orang yang akan kita tawarkan ini langsung nolak. Wah enggak ya, saya enggak dulu ya, ini nggak bawa uang. Nah masalahnya dia akan memberikan nggak bawa uang. Lalu kita akan berikan solusi. Udah nggak apa-apa, bawa dulu aja, uangnya bisa besok. Nah bisa gitu kan. Jadi setiap orang akan memberikan penolakan, kita sudah tahu handling objectionnya gimana. Kita udah tahu cara memberikan penolakannya kayak gimana. Nah itu adalah 4 dari batu penjualan di mana Anda bisa berjalan di atas air atau Anda bisa menjual apapun. Jadi batu yang pertama adalah trust, batu yang kedua adalah need, batu yang ketiga adalah solution, batu yang keempat adalah handling objection. Kita akan bahas lagi di materi lanjutan di konten audio di tips bisnis, tips produk, tips sales and marketing di channel KDTV Sukabumi. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach Dimas pamit mundur.